kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai ibadah pada hari Minggu ini, kakak mau ingetin adik-adik untuk siapin Alkitab dan juga uang persembahannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke ibadah hari Minggu. Sebelum mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu pembukaan, yaitu Bertambah-tambah. Nyanyi yang semangat ya. Adik-adik bernyanyinya dengan semangat ya. Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan, sikap berdoanya yang baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga saat ini. Sehingga kami masih bisa beribadah kembali di IHMPA minggu ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai ke 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan adik-adik di IHMPA minggu ini. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi adik-adik harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Hayo, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Oke, kalau kayak gitu, kakak akan cerita tentang keluarga dari Bapak Hosea adik-adik. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang keluarga Bapak Hosea? Nah adik-adik, jadi ceritanya seperti ini. Bapak Hosea adalah seorang terpilih oleh Tuhan adik-adik. Dan Bapak Hosea ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Bapak Hosea dan Ibu Gomer memiliki 3 orang anak adik-adik. Yang pertama, anaknya bernama Yizreel. Yang kedua, anaknya bernama
Lo Ruhama, dan yang ketiga adik-adik nama anaknya Lo Ami. Nah, adik-adik tahu tidak ya, kalau ternyata 3 anak dari Bapak Hosea ini memiliki arti yang berbeda-beda adik-adik. Coba tadi kakak tanya, anak yang pertama namanya siapa? Yizreel. Nah, Yizreel ini ternyata mempunyai arti yaitu Allah menyebar atau Allah menabur adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata nama Yizreel ini dipakai pada zaman itu untuk sebagai ancaman adik-adik ya bagi bangsa Israel, di mana Tuhan akan menghukum bangsa Israel dengan menyebar atau mencerai-beraikan mereka adik-adik, seperti layaknya petani yang menyebarkan benih di ladang. Nah, kalau yang kedua, tadi anaknya namanya siapa? Lo Ruhama. Nah, Lo Ruhama ini adik-adik, artinya tidak ada belas kasihan. Yang menandakan bahwa ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, berarti Tuhan tidak akan memberikan belas kasihan kepada bangsa Israel adik-adik. Dan yang ketiga, tadi nama anaknya siapa adik-adik? Lo Ami. Nah, Lo Ami ini artinya bukan umatku adik-adik. Bukan umatku maksudnya apa ya kak? Berarti kalau Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan tidak lagi menganggap bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan adik-adik. Wah, bagaimana nih adik-adik? Setelah kita tahu arti dari nama anak-anak Bapak Hosea, apakah mereka memiliki arti nama yang baik atau tidak? Ternyata tidak baik ya adik-adik. Kenapa ya kak seperti itu? Bukannya setiap orang tua memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya. Nah adik-adik ternyata nama dari anak-anak Bapak Hosea ini itu dipilih langsung oleh Tuhan Allah adik-adik. Mereka sebagai suatu peringatan nih adik-adik bahwa ternyata ketika Tuhan menghukum mereka, maka Tuhan tidak lagi berbelas kasihan, Tuhan tidak lagi menganggap mereka sebagai umatnya. Nah, kenapa ya Kak Tuhan itu menghukum bangsa Israel? Karena apa adik-adik? Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan adik-adik. Memangnya apa yang sudah mereka lakukan Kak? Mereka sudah berpaling dari Tuhan adik-adik. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Tetapi apa adik-adik? Mereka menyembah patung buatan tangan manusia atau yang kita kenal sebagai berhala. Jadi bangsa Israel menyembah berhala dan bukan menyembah kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat hati Tuhan menjadi sedih adik-adik. Padahal apa kenyataannya adik-adik? Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu memberkati kehidupan bangsa Israel. Tapi nyatanya bangsa Israel malah tidak setia. Nah Kak, terus Bapak Hosea ini siapa ya Kak? Bapak Hosea ini tadi orang pilihan Tuhan, di mana Bapak Hosea ini membawa pesan kepada bangsa Israel supaya mereka berbalik pada Tuhan untuk berlaku setia adik-adik. Tapi apakah bangsa Israel tetap berbuat setia adik-adik? Tidak ya adik-adik, akhirnya apa? Tuhan menghukum bangsa Israel. Wah, gimana adik-adik cerita tersebut? Apa ya Kak yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan minggu ini? Jadi adik-adik, Tuhan selalu menginginkan kita menjadi anak-anaknya, yaitu anak-anak yang setia kepada Tuhan. Setia untuk menaati perintah Tuhan, setia selalu berbuat baik, dan yang paling penting apa adik-adik? Setia untuk selalu menyembah hanya pada satu Tuhan. Nah, adik-adik, lantas apa ya Kak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak yang setia? Seperti apa contohnya? Seperti adik-adik rajin untuk mengikuti ibadah YMPA walaupun online. Selain itu apa adik-adik? Adik-adik setia berdoa, adik-adik setia membaca firman Tuhan, adik-adik setia untuk selalu berbuat baik adik-adik. Oh iya adik-adik, kakak ingin bertanya nih sama adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari Minggu, iya benar hari Minggu adik-adik, tapi tepatnya Hari Pendidikan Nasional. Lantas apa ya kak hubungannya Hari Pendidikan Nasional sama firman Tuhan kali ini? Nah tadi seperti yang sudah kakak katakan ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia menaati perintah Tuhan. Salah satunya apa? Dia menjadi anak-anak yang rajin adik-adik.
Sebagai pelajar berarti kewajiban adik-adik yaitu belajar. Jadi adik-adik harus rajin belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Oke? Nah, adik-adik, inti dari semuanya itu, marilah kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang setia dengan selalu berdoa kepada Tuhan, taat menaati firman Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa melakukan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian firman yang bisa kakak sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, di mana kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Dan bait yang kedua kita ganti ya adik-adik jadi anak-anak taat pada Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi lagu yaitu Berilah Yang Baik. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, Kak Novita, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Nah adik-adik, yang pertama kita mau doa persembahan dulu. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami baru saja selesai memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat berguna untuk gereja-Mu dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasihinilah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa kami ini Tuhan, terkhusus untuk pemerintah kami yang sedang berusaha untuk menangani pandemi virus corona di negeri kami ini. Biarlah Tuhan program vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dan kami sebagai anak-anak Tuhan mau tetap taat untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan biarlah pandemi ini juga bisa berakhir ya Tuhan, dan Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya gereja kami ini Tuhan, GPB Pengharapan Cibinong dengan pelayanannya di tempat ini, biarlah kami semua boleh melayani Tuhan dengan tulus hati. Tuhan berkati para pendeta dan presbiter, dan kami juga sebagai jemaat-Mu, biarlah dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami tetap setia dan tetap melayani Tuhan.
Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kami dan teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan kesembuhan bagi kami dan biarlah ke depannya juga kami bisa lakukan kembali aktivitas kami dengan baik. Juga untuk teman-teman kami yang mungkin berulang tahun di minggu ini, Tuhan juga berkati mereka lebih lagi dalam pendidikan mereka, dalam keluarga mereka, dan pada akhirnya Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau membanggakan kedua orang tua, terlebih melakukan kehendak Tuhan dan terus melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kami dalam belajar sebagai pelajar walaupun dalam keadaan belajar secara online, biarlah kami tetap rajin belajar, kami bisa menjadi anak-anak yang pandai, dan kami bisa memuliakan Tuhan dengan talenta kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk orang tua dan kakak adik kami yang selalu mendukung kami dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, kita mau nyanyi lagu penutup yaitu Aku Anak Terang. Jangan lupa nyanyinya sambil berdiri. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Maria, sekarang kan kita udah hampir di ujung ibadah hari ini. Tadi kita juga udah nyanyi lagu penutup nih. Sekarang kita mau ngapain? Nah, sekarang kita akan berdoa penutup. Adik-adik, sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar kami juga akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami agar apapun yang kami lakukan itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala salah dan dosa yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.